balik lagi di Duta Hijab Radar Malang. Assalamualaikum Joko Roro Kabupaten Malang. Waalaikumsalam. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang tips dan trik menjadi duta wisata di Kota Malang. Kali ini kita bakal bahas tentang implementasi SDGs dalam sektor pariwisata di Kabupaten Malang bersama saya Astri, dan boleh perkenalan dulu. Halo dulur. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fesadika Hasbi Anjaba atau di Paguyuban Joko Roro sendiri dikenal dengan Joko Hasbi. Dan saya Roro Cynthia Judith Hitipeu, lebih akrab disapa sebagai Roro Judith. Oke, ngomongin tentang SDGs nih, apa sih SDGs itu? Boleh dijelasin nggak? Boleh. Nah, ini sebenarnya SDGs ini udah lama banget ya, dari tahun 2015. Bener. Tapi sampai sekarang nih masih banyak banget yang belum tahu soal SDGs. Jadi singkat cerita, sebelum kita bahas ke SDGs-nya, Indonesia ini punya permasalahan kan ya. Kita aja sebagai individu nih kita punya masalah sendiri-sendiri dan udah overwhelmed kan kadang. Indonesia juga apalagi negara itu kadang kan banyak orang keluar masuk, entah Indonesia keluar, entah foreigner ke dalam. Jadinya di situ juga banyak masalah-masalah yang timbul, terus juga kebersihan lingkungan yang jadinya berkurang dan lain sebagainya. Nah, mungkin ketika kita SD, dari SD, SMP, SMA kan kita udah pada tahu ya apa itu PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB ini berisikan anggota-anggota negara-negara di seluruh dunia. Tujuannya, didirikannya kan setelah Perang Dunia II nih. Tujuannya nih ya untuk kerjasama internasional, untuk tolong-menolong, terus juga ya untuk mengantisipasi supaya nggak terjadi konflik terus jadinya duar kayak Perang Dunia II. Walaupun ya sekarang Perang Dunia III masih berjalan ya, tapi ya harapannya nggak ada perang-perang lagi, udah damai-damai aja lah ya dunia ini gitu kan. Nah, PBB ini punya satu program namanya MDGs dari tahun 2000 sampai 2015. Nah, dari MDGs ini ada 8 poin sebenarnya. Tapi ketika 2015 ini dirubah nih, jadi MDGs kan Desember 2015 selesai. Kemudian di 2016-nya berganti nih, jadi SDGs yang sekarang ini sampai nanti mendatang 15 tahun ke depan, berarti sampai tahun 2030. Bener banget. Sebenarnya sama aja, basically itu sama aja kayak MDGs, Millennium Development Goals. Sekarang jadinya Sustainability Development Goals ya. Atau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Tujuan pengembangan lingkungan berkelanjutan. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari SDGs ini, itu sebenarnya 8 poin yang di MDGs dikembangkan lagi. Jadi 17 poin dengan tujuannya nanti ada 169 pencapaian. Wah. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya yang lama itu di MDGs, negara berkembang itu sebagai yang fokus utamanya. Fokus utamanya. Jadi karena kan kalau negara maju udah maju ya, negara berkembang kan masih ada yang di bawah kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya yang bergerak di negara berkembang. Sedangkan negara maju tujuannya itu untuk mensupport itu semua. Tapi di SDGs ini nggak semuanya ikut bekerja di situ. Jadi biar nggak ada kesenjangan juga antar negara, nggak ada kemiskinan. Ada banyak ya di 17 poin itu juga membasmi kebodohan dan lain sebagainya. Dan temanya selama 15 tahun ini adalah change our world. Jadi mengubah dunia kita supaya kita ini di muka bumi semuanya kehidupannya sejahtera. Terus juga untuk cita-cita mulia. Betul ya semuanya banget. Ya supaya semuanya enak lah. Dan prinsipnya di SDGs ini adalah no one left behind. Jadi nggak akan ada satupun negara yang tertinggal. Di bawah negara berkembang akan semuanya dirangkul dalam SDGs ini. Jadi kayak Bappenas ya, Badan Perencanaan Nasional dan juga Pembangunan Nasional itu menselaraskan nih untuk tujuan pembangunan nasional ini sesuai dengan misi SDGs yang dibuat oleh PBB. Seperti itu. Nah, tadi kan ngomongin tentang SDGs yang ada 17. Dari ke-17 itu emang semuanya itu mengarah ke sektor pariwisata. Kan kebetulan ini teman-teman dari Joko Roro ini duta pariwisata ya? Iya. Atau duta wisata lebih tepatnya. Oke. Apakah dari ke-17 indikator itu berhubungan dengan pariwisata semua ataukah ada beberapa poin saja? Gimana nih Joko? Boleh, mungkin sebelum itu kita ambil garis besarnya dari pengertian SDGs yang telah dijelaskan oleh Roro Judith tadi kan. Mungkin secara garis besar ya Roro, itu SDGs itu mungkin memiliki satu tujuan, yaitu
pensetaraan kesejahteraan di seluruh negara gitu kan. Nah, iya benar. Nah, nanti di 17 tujuan nanti juga terdapat banyak sekali aspek yang bisa kita kaitkan dengan sektor pariwisata seperti itu. Mungkin kalau bisa diambil satu contohnya ini, mungkin karena saya sendiri anak ilmu kelautan, basic saya juga di air seperti itu. Relate ya berarti. Relate banget kalau saya bahas ini mungkin tentang air bersih dan sanitasi di lingkungan wisata di Kabupaten Malang. Nah, nantinya di dalam aspek air bersih dan sanitasi tersebut nantinya kita perlu untuk mengedukasi masyarakat untuk bagaimana cara kita mendapatkan air bersih ataupun membersihkan dan mengelola sanitasi itu sendiri. Dimana kalau di Kabupaten Malang ini Kak Astri sendiri atau teman-teman semua di sini juga tahu kalau kita memiliki banyak sekali pantai dan pesisir ya. Benar. Nah, dan kalau kalian tahu sendiri di kawasan pesisir itu juga termasuk masih sulit untuk mendapatkan air bersih. Nah, nanti kita akan langsung terjun di situ dengan melalui berbagai, mungkin melewati badan-badan yang ada di Kabupaten Malang. Kita bisa terjun langsung untuk membantu masyarakat di sekitaran situ untuk mengelola atau mencari cara untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang memadai. Mungkin seperti itu. Jadi kolaborasi. Betul. Jadi di SDGs ini, kalau misalnya di MDGs itu fokusnya di pemerintah. Nah, di SDGs ini semuanya bisa berperan. Betul. Jadi pemerintah bisa, swasta bisa, badan usaha bisa, Mbak Astri, Even Joko kita Hasbi, sebagai masyarakat benar, luas pun kita bisa. tetap bisa berpartisipasi dalam pengembangan SDGs ini. Iya, dari anak yang masih kecil, juga bisa. Juga bisa. Betul banget. That's why kenapa kita pilih topik ini ya, karena semua usia itu berperan dan SDGs ini akan berhasil kalau misalnya semua kalangan lapisan masyarakat itu berperan di sini dan juga mendukung terjadinya ini. Dan topik ini kan termasuk topik yang luas banget kan, Topik bisa yang luas. didengarkan oleh semua pendengar yang baik berumur dari kita yang remaja ataupun orang-orang yang lanjut usia itu Soalnya bisa kan masuk semua. Akhir-akhir ini topiknya apa-apa SDGs ya. SDGs. Tapi orang-orang cuman di sekitar aku kayak SDGs itu apa sih? SDGs itu apa? Cuman cari di Google kan ya. Apa itu SDGs? Iya, Udah selesai, udah. nggak ada Mungkin lanjutannya. bahkan banyak yang nggak tahu kan ya, soalnya kita akhir-akhir ini juga digempur sama banyak info-info yang pemerintahan atau politik. Apalagi kita baru selesai pandemi juga kan. Kita juga sudah suntuk kan mendengarkan berita-berita tentang pandemi atau COVID-19. Apalagi ada itu kasus terbaru tentang monkeypox itu kan. Oh iya, Kan cacar monyet. ini apalagi itu. Jadi mungkin kita membahas SDGs di sini sebagai salah satu ya nggak bisa dibilang pelarian lah, tapi Penyegaran lah. ya penyegaran daripada kita yang bahas penyakit terus gitu kan, malah nggak enak. Pengalian isu ya, daripada Bener bahas banget. penyakit terus, mendingan kita bahas SDGs biar SDGs ini bisa optimal gitu ya. Bener. Dan kita juga dapat vibes positif ke depannya. Bener. Kan tujuan-tujuan SDGs itu sendiri. Tadi kan dari Joko Hasbi nih, aku mau nambahin dikit ya. Boleh. Kalau dari poinnya, karena ada 17 poin, ini nggak hafal, jadi ada gambarnya ya, 17. Sebenarnya ada banyak banget kan, ada dari no poverty, zero hunger, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya semua 17 poin dari SDGs ini tuh bisa dikaitkan dengan pariwisata, betul. bisa banget. Tapi yang paling relate sama pariwisata itu sebenarnya adalah yang poin ke-17, kemitraan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kenapa? Karena ketika kita di pariwisata, ini kan pasti kita butuh investor nih. Iya. Itu kan pasti yang paling gede utama. ya. Dan Betul banget. apalagi maksudnya Indonesia, duta wisata juga. Kita nih kayak perwakilan gitu untuk cari investor gitu kan. Gimana caranya sih supaya investor tuh mau mendukung kemajuan dari Indonesia apalagi di pariwisata. Terlebih untuk saat ini kita mainnya di lingkup kita terdekat dulu atau di Kabupaten Malang gitu kan. Bener, itu poin pentingnya. Tapi sebelum ke poin pentingnya itu juga masih tetap ada langkah-langkah yang harus kita tuju gitu kan. Ya dari perancangannya dulu kan, perancangannya. Dan nanti kalau misalnya hal itu terwujud, pasti poin dari pekerjaan lain dan pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat juga. Karena dengan adanya tempat wisata yang baru, kayak contohnya mungkin Bujon Kidul ya. Iya. Dulu awal-awal kan sedikit tuh. Iya, masih nggak ada yang Masih tahu. nggak ada yang tahu Iya, kan, bener Bujon banget. Kidul itu di mana dan Bener. apa. Itu tempat apa juga kan kita nggak tahu Iya. kan. Iya. Nah sekarang jadinya kan gede dan pengelolanya pun juga masyarakat sekitar. Akhirnya ya mau nggak mau menaikkan penghasilan di daerah Bujon Kidul seperti itu. Dan akhirnya secara umum Kabupaten Malang naik, Jawa Timur naik, Indonesia juga naik gitu. Terus ada lagi juga yang penting itu kesetaraan gender juga ya menurut aku kalau di pariwisata. Karena di pariwisata itu juga nggak pandang bulu mau laki-laki aja yang bisa, enggak. Tapi wanita juga bisa. Ini sebenarnya seru sih pembahasannya Iya, karena bener. bisa kemana-mana gitu Iya. ya.
Terus juga di industri, ekonomi, infrastruktur, dan juga inovasi, mungkin kita nggak bisa bantu di infrastruktur, bantunya dicariin investor tadi kan, tapi kita bisa bantu nih ide inovasi apa ya yang bisa kita buat lagi baru dan di refresh terus biar nih. lebih terus berkelanjutan gitu. Bener banget. Oke, kalau dari Joko Roro sendiri nih, ada nggak sih ide-ide atau inovasi biar tujuan SDGs ini bisa terus berkelanjutan gitu? Seperti yang udah aku bilang di poin-poin sebelumnya ya, nanti kita bakal terjun langsung untuk mengedukasi masyarakat setempat tentang SDGs ini. Apa yang kita lakukan yaitu kita dapat membantu dengan mensosialisasi tentang SDGs ini ke mereka atau membantu menyalurkan aspirasi mereka ke badan-badan yang terkait atau dengan istilahnya yang kita lebih dekat dengan mereka, kita mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada di sektor-sektor pariwisata tersebut, kita tampung, kita salurkan ke badan-badan yang dapat kita salurkan dan menerima keluhan-keluhan atau aspirasi dari mereka. Intinya seperti itu. Terus mungkin kita juga bisa bantu ya, karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya desa wisata. Betul. Oh iya. Desa wisata. Tapi banyak nih desa-desa yang mereka sebenarnya ada potensi untuk dijadikan desa wisata, tapi mereka nggak tahu nih how Harus to kemana. make it happen gitu kan. Nah, kita bantuin. Jadi kita bantuin, mungkin kita bisa bantu dari pelatihan sumber daya manusia mereka, apa aja yang harus mereka bikin, perancangan proposalnya. Jadi kita berperan di situ supaya sumber dayanya meningkat. Mungkin juga bisa dari pelatihan tour guide, pelatihan dalam manner wisata itu seperti apa sih ketika kita menyambut, ketika tiba-tiba bisnis lagi ya, jadi bisnis ya, bisnis tempat wisata ini jadi booming sampai akhirnya ya semoga ya ke mancanegara gitu kan. Ya, Gimana nih ketika ada bule datang, apa yang harus kita layani mereka, how to serve them gitu kan, dan apa basic-basic aja yang harus dimiliki di sana. Jadi kita harus bisa di situ dan mungkin juga bikin atraksi-atraksi ya supaya tempat wisatanya itu bisa menarik. Oke. Soalnya, oh ya, gimana? Soalnya kadang kalau desa wisata mereka yang istilahnya masih kecil ya, atau masih belum terlalu terkenal, belum dipublikasi ya, itu mereka tuh malah sangat menghargai apapun bantuan yang masuk ke desa mereka gitu loh. Contohnya yang paling dekat sendiri deh, di salah satu desa wisata yang dekat dari rumah aku, itu ada namanya Desa Wisata Sidorojo Indah, Dewi Sri. Itu mereka itu kayak Batu? setiap di mana? Itu daerah Batu bukan? Di Jabung. Oh, Jabung. Iya. Tumpang. Betul, di sekitaran Tumpang situ, di Kecamatan Jabung. Oke. Jadi mereka itu kayak waktu itu aku ada diundang oleh salah satu orang di sana untuk menghadiri salah satu acara kecil-kecilan mereka lah. Itu dengan hadirnya aku pakai selempang ataupun aku hadir ke situ aja, mereka sambutannya Seneng kayak banget ya? udah seneng banget gitu loh. Makanya aku berpikir ini kalau desa seperti ini aja cara menghormati orangnya itu udah seperti ini, gimana kalau kita memberikan bantuan-bantuan yang lebih besar gitu. Apalagi saat itu aku datang juga bersama Ibu Hani, Wakil Bupati. Nah, waktu itu beliau tiba-tiba langsung memberikan bantuan berupa sound system di situ. Itu mereka langsung kayak berterima kasihnya nggak ada hentinya gitu ke Ibu Hani dan teman-teman yang datang ke situ. Itu rasanya dihargai, itu kayak wow gitu rasanya. Iya sih. Iya kan? Pasti kayak seneng banget ya. Seperti waktu itu aku pernah datang ke situ itu sama Ibu Hani. Beliau itu istrinya Bapak Didi, Wakil Bupati Kabupaten Malang. Waktu itu beliau tuh tiba-tiba memberikan bantuan berupa sound system ke desa tersebut. Itu mereka itu kayak berterima kasihnya udah nggak henti-henti gitu loh. Iya, seneng banget. Makanya dari situ aku kayak belajar bantuan yang seperti ini aja udah membuat mereka berterima kasih, membuat mereka senang dan lain-lain. Bagaimana kalau mereka dapat bantuan yang lebih-lebih dari instansi yang lebih tinggi juga. Berarti banget soalnya buat mereka. Iya sih. Berarti emang benar-benar duta wisata tuh selain mendekatkan diri dengan masyarakat juga banyak manfaatnya gitu kan. Nggak hanya berkunjung aja, tapi bisa sosialisasi, bisa ngasih bantuan. Bener. Terus merekanya pun juga ternyata sambutannya itu mayoritas kayak seneng banget ya. Iya. Positif gitu loh. Selama ini yang kita rasakan seperti itu positif sih. Positif ya. Selalu dapat sambutan yang positif. Mereka juga seneng atas kehadiran kita seperti itu. Iya sih. Apalagi dapat
edukasi baru lah ya istilahnya. Mungkin nggak semua orang di desa-desa itu tahu tentang apalagi SDGs ini kan. Apa ya SDGs itu? Apalagi kan kalau bahasa Inggris itu susah dipahami gitu kan. Yang di kota aja banyak yang nggak tahu. Kita yang tinggal di kota ini kan. Nah, itu nanti PR kita sebagai duta wisata untuk bagaimana cara kita menyampaikan SDGs tersebut ke masyarakat di sektor-sektor pariwisata yang belum terlalu mengenal apa itu SDGs. Nanti kita bisa sampaikan melalui mungkin bahasa-bahasa yang lebih gampang dimengerti. Lebih sederhana, jadi bisa dimengerti oleh mereka-mereka mungkin yang masih kecil atau mungkin juga orang dewasa, karena pernah banget ya aku waktu itu jadi pembicara untuk menemani satu desa wisata di luar Malang, itu udah berusaha menggunakan bahasa yang paling sederhana, itu mereka juga masih kesulitan. Jadi kan kita di sana harus bisa bimbing mereka lebih pelan-pelan lagi. Gitu ya? Itu salah satu challenges-nya ya, tapi bukan tantangan untuk kita berhenti gitu. Iya sih. Itu sih serunya. Boleh diceritain dikit nggak sih itu kan susah ya, susah dimengerti itu gimana caranya kok bisa sampai orang-orang di desa tersebut mengerti dengan apa yang kita obrolkan gitu? Kalau aku sih sederhananya, aku coba terapin apa yang dosen aku, karena aku juga belajar bahasa Mandarin ya. Aku coba terapin apa yang dosen aku ajarin ke aku. Jadi walaupun susah, aku terus jadi ngomongnya itu agak ulang-ulang, agak sedikit repetisi ya, mungkin 1 atau 2, 3 kali, terus kita coba kasih contoh, jadi dianalogikan nih, misalnya kita ngomong topik A, nah dianalogikan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contoh sederhananya seperti apa. Betul. Jadi biar mereka ini bisa lebih mudah memahami hal tersebut, seperti istilahnya itu. lebih menjangkau dengan apa yang sering mereka lakukan, apa yang dekat dengan mereka. Kebiasaan mereka. Ya, kita sambungkan dengan kebiasaan mereka, kita relevankan lah apa yang mau kita bawa dengan kegiatan yang sehari-hari mereka lakukan, seperti itu. Tapi kayak gitu tuh seru nggak sih bisa sering terjun ke masyarakat, mengedukasi? Gitu tuh apa sih rasanya? Apakah seneng aja atau tadi kan sempat bilang challenging juga ya? Atau pernah nggak sih tapi kayak aduh bosen tuh kok ngerasa gimana-gimana gitu, pernah nggak? Sejauh ini kalau dari aku nggak sih, soalnya lebih keseru banget, apalagi wilayah Kabupaten Malang ini kan salah satu kabupaten terbesar kedua di Jawa Timur. Luas kan? Ya? Luas banget. Jadi perjalanan misalnya dari rumah aku aja ke misalnya kita ada penugasan di Pujon Kidul atau di wilayah Pantai Selatan itu kan udah memakan waktu 1 jam lebih. Apalagi kalau ke Pantai Selatan bisa 2,5 jam atau gimana, dan itu kita masih di lingkup Kabupaten Malang loh. Belum keluar ya? Iya, belum keluar. Experience-nya udah beda-beda ya? Iya, makanya dari itu kayak aku ini masih merasa kayak masih ekspor sedikit, masih banyak yang perlu dieksplor, makanya masih sampai saat ini tuh masih kerasa gitu serunya kalau penugasan kemana-mana gitu, masih seru gitu. Soalnya di lingkup kita sendiri tuh besar dan kita selalu bertemu dengan orang baru, terus kita bertemu dengan lingkungan yang baru, seperti itu. Bener-bener. Kalau aku sebenarnya sama sih, cuman aku sempat ngerasain keluar Malang Raya juga kan. Ya pasti ada kayak capek di jalannya. Ya, terus itu pasti. Kayak selesai acara pulangnya kita capek, besok ada lagi gitu ada kan. Kegiatan, ya, beda lagi gitu. Betul. Cuman semua itu terbayarkan ketika kita lihat respon orang-orang tuh seneng, terus kayak ikut seneng ya. Iya, balik lagi ke yang situ tadi kan. Kasih, Mbak, rasa gitu dihormati, kan. rasa mereka seneng. Sometimes buat kita materi yang kita sampaikan itu materi yang biasa gitu. Iya. Ya mungkin standar lah. Biasa aja buat kita, tapi ternyata buat orang-orang itu bermanfaat. Mereka kayak ya mereka butuh informasi itu gitu kan. Jadi ada sisi kayak wah seneng ya lihat wajah mereka itu yang benar-benar jadi ngerti, jadi paham, sampai bilang terima kasih. Terus ya lanjutannya senengnya kalau misalnya mereka juga kan kita pasti dapat link baru ya. Terus mereka tanya-tanya ke kita, itu kayak seneng ternyata wah aku ada manfaatnya gitu ya buat orang lain di sekitar, seperti itu. Kebanggaan tersendiri ya berarti kayak bisa bikin orang-orang paham dan tahu apa yang kita obrolkan tuh aja udah seneng banget ya Mas. Bener. Apalagi bisa seru sih ya kayaknya dari desa satu ke desa lainnya dan banyak desa kan di Kabupaten Malang ini. 33 kecamatan. Wow. Desanya lebih banyak lagi. Tahu belum kelurahan dan lain-lain. Dan itu kadang kita juga masuk ke desa yang jangkauannya itu lumayan susah gitu kan. Dan itu di situ kita merasakan adventure-nya itu ada, serunya itu ada, capeknya juga ada. Senengnya tapi semuanya sih karena kita emang suka petualangan juga ya. Jadi tapi kita berdua itu emang lebih suka adventure gitu kan. Oh ini
kan Joko Roro itu selalu berdua ini kalau ditugaskan atau gimana nih? Ini maaf agak out of topic bentar ya. Nggak apa-apa. Kepikiran aja gara-gara tadi kita berdua gitu kan bilangnya. Terus kayak apa tiap ada event tuh kalian selalu jadi pasangan atau gimana? Enggak. Jadi kalau di Joko Roro sendiri tuh terkait penugasan ya. Ini kita bicara penugasan. Itu kita sudah ada list. Benar. Jadi kita nggak pernah ada kayak misalnya Joko atau Roro satu ini nih, mereka terus-terusan mereka aja yang menugas. Itu nggak, jadi di kita ada divisinya sendiri yang membagi perorangan yang udah ada listnya, jadi di kita jadinya sama rata. Iya, diusahakan tuh sama rata. Jadi untuk kamu ya yang ingin jadi duta wisata, yuk join sama Joko Roro. Kita buka lagi Insya Allah di akhir 2023. Iya. Masih banyak waktu ya buat belajar. Masih banyak banget waktu buat belajar. Dijamin seru, nambah insight banyak baru. Nih jadinya sedikit promosi ya. Terus ya nambah pengalaman banyak banget nih pokoknya bakalan kamu dapetin. Astri aja tertarik nih. Kayak ngomongin tentang dari desa satu ke desa lainnya, kayak ngerasain, ngebayangin aja udah wah seru nih kemana-mana gitu. Apalagi dapat experience yang banyak banget pastinya ya. Oke, lanjut nih bahas SDGs lagi. Nah, apa sih peran pembangunan wisata dalam SDGs ini? Peran pembangunan wisata dalam SDGs sebenarnya simpel sih, balik lagi untuk peningkatan ekonomi Indonesia. Karena seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini beda sama negara-negara lain. Indonesia tuh berbeda sama Jepang, walaupun Jepang itu negara yang paling oke banget ya. Pernah menjajah kita juga malah. Benar, teknologi dan lain sebagainya Jepang oke. Tapi Indonesia lebih menang dari sisi pariwisata. Di Indonesia tuh banyak banget, ada wisata artificial, ada wisata alam ya, ada wisata minat khusus juga. Minat khusus ini terbagi lagi ya, ada wisata untuk agama, keagamaan, kayak misalnya kuliner juga. Kuliner juga masuk wisata. Kayak contohnya ada pura yang di Balai Kambang. Nah itu kan juga masuk ya ke wisata keagamaan seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Nah, kenapa ini jadinya bisa untuk mendukung wisata dari SDGs ini? Karena dengan adanya pembangunan SDGs ini, pariwisata tuh sampai sebelum pandemi dia itu merupakan penghasilan tertinggi untuk Indonesia dari seluruh sektor. Bahkan untuk daftar ke kementerian aja yang paling favorit itu nomor 1 pokoknya antara keuangan sama pariwisata. Oh wow. Sama pariwisata, karena saking banyaknya ya. Apalagi di Malang. Malang nih banyak banget, kayak Pantai Selatan, ada sebutannya kan 1001 pantai. Khususnya Malang Raya lah ya. Kita bilang sekarang lingkupnya Malang Raya. Mau cari coban banyak. Ada. Kemarin aku pergi juga ke coban Kedung Darmo. Ya itu di Bantur kalau kakaknya tahu. Bagus banget, coban yang beda dari coban-coban yang biasanya. Tapi emang masih ada kekurangannya di situ, belum terolah dengan baik ya. Nah, peran dari SDGs ini tuh nanti apa? Jadi dari wisata yang ada dioptimalkan dengan UMKM yang ada. Jadi kayak contohnya nanti dari JLS, jalur lintas selatan. Nah, nanti mungkin bisa tuh dibikin kan kayak ada dipasangin wifi di sana, terus nanti di sekitar sana ada UMKM, penginapan, semuanya dijadikan satu nih. Terus bisa nih kita kemas jadi baik, kita salurkan nih, kita promosikan ke orang-orang luar negeri, jadinya mancanegara. Jadi ke booster lagi nih pariwisata di Indonesia. Walau kemarin sempat mati ya, sampai akhirnya ada virtual tour dan lain sebagainya. Soalnya di sektor pariwisata sendiri tuh kita ada itu aspek 3A kan ya, atraksi, accessibility sama amenitas. Nah seperti yang aku lihat di Kedung Darmo dari postingannya Roro Judit ini sendiri kemarin yang aku lihat itu masih wajib kesana. Emang tempatnya itu masih bagus banget. Tapi salah satu dari aspeknya itu ada accessibility itu termasuk infrastruktur untuk masuk ke daerah tersebut. Itu di situ aku masih lihat masih belum terlalu baik ya. Kayak masih jalannya masih masih jalan setapak kan kalau nggak salah. Gitu. Kalau ke arah air terjunnya ada yang setapak. Tapi so far aman sih, cuman belum dibikin yang kayak misalnya kita ke coban-coban yang di daerah Pujon kan itu udah dibikin ada jalan-jalannya. Ini masih kayak pure bener-bener naik gunung, jadi hidden gem deh pokoknya. Seru bagus. Sih. Baru tahu aku. Coban Kedung Darmo ya. Bagus banget. Itu HTM-nya berapa? Ada HTM-nya kah? 5.000. Wow, 5.000 udah bisa. Parkirnya 5.000. Oh, berarti 10.000 ya? Benar. Beli gorengan 2.003. Nah, kalau Roro Judit kan kemarin ke Kedung Darmo 5.000 ya? Iya. Nah, minggu yang lalu aku ke Turen. Ada salah satu desa namanya Desa Tawang Rejeni. Itu di situ lebih hidden gem lagi sih kalau aku bilang. Gitu. Soalnya itu lebih ke kayak apa ya, sungai. Memang dia tuh pure sungai yang apa ya,
aliran airnya tuh deres dan bagus buat spot foto lah, Instagram gitulah. Nah di situ itu HTM-nya nggak ada. Nggak ada Jadi kita HTM-nya? nggak ada. Jadi kita motoran masuk ke desa, terus kita masuk ke kayak daerah kebun-kebun gitu. Iya. Terus kita turun pakai motor, kita parkir, kita turun ke sungainya ada kayak yang bangunan buat kayak di bendungan-bendungan itu. Iya. Nah, yang airnya turunnya Turun, langsung dari gitu. Nah, di situ tuh dibuat spot foto atau spot video buat konten-konten itu bagus banget. Dan itu belum terekspos Dipublish ya? sama sekali. Nah. Iya kan, baru tahu Bener. juga ini. Benar, bahkan nggak ada pengelolanya kan, Nggak maksudnya ada, di situ masih dipakai free orang HTM buat, kan? orang buat Iya. mancing, orang buat bener-bener warga aja. sekitar Iya, aja ya bener-bener berarti. warga sekitar Bener. aja. HTM masuk aja nggak ada. Sebenarnya kan Orang jual bisa juga tuh belum ada. Dikelola bisa ya? kan, kayak Kedung Dharma apa sih makanan favoritnya? Favoritnya di situ ada apa, biar bisa. belinya nggak cuman Indomie. Iya. Jadi sebut Biasanya brand. kan nggak jadinya mie instan gitu kan. Sorry. Iya. Jadinya nggak mie instan gitu kan. Tapi ada apa sih ikoniknya di situ. Jadi biar orang tuh lebih berkesan di samping lihat cobaannya yang wow Bagus, banget iya, bener gitu. banget. Jadi kayak apa sih yang membedakan cobaan ini sama cobaan lainnya, desa Iya. ini sama desa lainnya kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau lanjutannya bisa dicek di IG kita berdua karena kita berdua juga Boleh. explore hidden gem lagi yang ada di Kabupaten Malang. Bener. Iya, Gitu. boleh dikasih tahu IG-nya apa. Kayak Bisa kenapa? dilihat di Fesadika HSBI dan agak susah sih namanya SCIENTIA JUDITH Cynthia Cynthia Judith. Iya. Di situ pasti menyajikan berbagai destinasi wisata yang Yang seputar unik wisata. dan belum banyak yang Terekspos. tahu lah ya istilahnya, bener banget. seru sih. Aku juga baru tahu loh tadi cobaan ini Kedung Kedung Darmo sama Di desa Bantul. Desa yang dituran Tawang tadi Rejeni. Tawang Rejeni ya. Wajib banget airnya hijau. Wajib banget. Jernih. Untuk sungainya aja belum tahu namanya itu sungai apa. Asal itu di tempat nama desanya Tawang Rejeni gitu aja. Nanti tanya warga sekitar. Boleh ya itu dikembangkan jadi desa wisata kan? Bisa, Boleh bisa banget. Bisa ya? Bisa. Kan bagus ya kalau kayak gitu. Iya. Jadi biar orang-orang tuh nggak mainnya ke situ-situ aja gitu. Iya, Padahal Malang makanya. ini luas loh. Kenapa kok harus itu terus gitu? Kalau nggak desa wisata masuknya ke ekowisata. Bisa jadi. Tergantung bisa Kelolanya. dikelola Bener. semua seperti itu. Itu kan juga tugas kita sebagai duta wisata Kabupaten Malang kan untuk publikasi desa-desa yang belum terjamah atau terekspos. Iya sih. Bahkan di IG pribadi aja tanpa ada tugas ya ini udah Iya, mengeksplor loh. Main-main. Oke, kalau tadi kan udah bahas serunya ya. Sekarang bahas tantangannya. Apa sih tantangannya sebagai duta wisata nih untuk mendukung program SDGs ini? Dari Joko Hasbi dulu mungkin. Boleh. Kalau dari aku sama yang udah disampaikan Roro Judi tadi, yang pengalaman tentang masuk ke desa dan menyampaikan materi yang belum terlalu mereka pahami gitu kan. Mungkin tantangannya itu ya di situ kayak kita harus bisa menyampaikan apa yang kita miliki kepada masyarakat itu secara benar-benar terstruktur gitu. Jadi mereka bisa membayangkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan dari yang kita bicarakan gitu. Jadi nggak sekedar kita ngomongin, kita dapat tugas untuk menyampaikan materi ini di desa ini, kita sampaikan selesai udah. Kita juga harus Mendorong gitu ya? mendorong mereka untuk melakukan itu, memastikan bahwa mereka benar-benar memahami tentang apa yang kita sampaikan, seperti itu. Iya sih, kayak desa tadi Tawang Rejeni ya. Iya, bener. Orang-orang mungkin belum kepikiran kalau desanya itu unik dan bisa dikembangkan jadi desa Iya, wisata kayak bener. gitu kan. Pasti mikirnya kayak ya ini lahanku aja gitu buat Iya. kesenangan warga aja. Padahal bisa loh, bisa Bisa banget banget. ya. Bisa Bisa jadi banget. lebih gitu. Iya sih. Kalau dari aku ya itu tadi kan udah disampaikan Joko Hasbi ya, tapi nggak jadi tantangan buat kita. Maksudnya nggak jadi tantangan untuk kita untuk berhenti. Tapi Bener. kita bisa dorong mereka ini karena mereka ini berpotensi gitu. Cuman mungkin mereka belum tahu mau apa dulu. Kalau dari aku pribadi mungkin tantangan kita ini karena kita ini masih di bawah dinas pariwisata dan mungkin banyak kan yang protes ya kayak misalnya ke pantai jalannya masih rusak, iya, masih infrastrukturnya. susah dan lain sebagainya. Sanitasinya juga masih belum bersih dan gimana. Bener. Dan itu tuh tantangannya adalah kesulitan untuk membenarkan itu semua karena pemerintahan, di perusahaan swasta juga seperti Radar Malang, semuanya kan ada step-step dan alurnya. Iya. Nah, itu kita harus melewati itu semuanya dan for your information juga nih ya, mungkin teman-teman kadang ada yang kayak dinas pariwisata nih gimana kok uangnya nggak disalurin dan lain sebagainya buat jalan. Padahal
Dinas pariwisata itu handle tempat wisatanya loh. Untuk kesananya aksesnya tuh nggak di handle dinas pariwisata, tapi kerjasama sama dinas-dinas lainnya, ada dinas perhutani, ada dinas apa dan lain sebagainya. Maka dari itu, kan? Ya jadi harus diketemuin dulu, dan diobrolin baik-baik. Terus ada step-step alurnya. Jadi nggak bisa kalau bahasanya sekarang tuh sak-dek-saknyet ya. Oh, sak-dek-saknyet. Nggak bisa. Jadi ada alurnya. Itu yang jadi tantangan sekarang. Jadi kita nggak bisa kayak mewujudkannya langsung kayak bim salah bim jadi itu nggak bisa. Satu nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau dari kita yaitu kita bisa menyalurkan dari masyarakat ke dinas-dinas terkait. Benar, ya butuh proses lah ya semuanya. Benar, semuanya itu butuh proses. Dan apalagi pariwisata di Malang ini kan banyak banget. Jadi nggak mungkin kalau misalnya destinasi A ini ada apa-apanya nih, terus kayak maunya langsung bener gitu, nggak bisa ya. Butuh proses panjang. Butuh proses. Apalagi kita bantu juga ntar kayak pemerintahan butuh proposal kan. Nah itu ada stepnya lagi semuanya. Gitu. Iya sih, biasanya proposal aja ini lama setahun, gitu ya. Setahun kan, untuk anggaran tahun depan, kayak gitu. Ada lagi nggak? Kalau dari aku itu sih tantangannya. Bener, kalau dari aku juga yang tadi, bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Ada nggak sih pesan, kan kalian sebagai duta wisata ya? Bener. Pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat tentang perkembangan sektor wisata di Kabupaten Malang ini? Kalau dari aku mungkin untuk masyarakat, terlebih yang mereka menghandle suatu sektor pariwisata, karena kita juga berbicara tentang pembangunan berkelanjutan ya, di mana salah satu definisinya itu sendiri adalah untuk memberikan generasi sekarang kecukupan dengan tidak meninggalkan generasi yang akan datang itu mereka habis untuk habis di kita gitu. Intinya kita harus melakukan sesuatu di generasi sekarang itu dengan tidak menghabiskan apa yang untuk mereka kelola di generasi selanjutnya. Nih, contohnya nih maksudnya kayak energi gitu ya. Benar, kita energi harus air, lampu. Kita kan nggak tahu nih energinya sampai kapan. Sampai kapan. Jadi kita di sini itu terus harus mengelola, kita harus menghemat air, menghemat listrik, digunakan dengan bijak agar di generasi-generasi selanjutnya itu masih bisa menikmati sumber daya ini. Nah, jadi mungkin pesan untuk masyarakat yaitu lebih baik dalam mengelola apa yang kita punya, lebih untuk mensyukuri dan lebih istilahnya kalau di bahasa Jawa lebih dieman-eman lah untuk anak cucu. Iya sih, biasanya orang mbah-mbah itu yang bilang eman-emanan nggak anak putumu kayak gitu kan. Bener banget itu sih. Yang muda biasanya kan masih apa sih gitu kan. Padahal ternyata juga penting loh. Air bersih susah, kadang aja ada itemnya kan, jadi sari. Aku mau sharing bentar boleh? Boleh banget loh. Kan aku juga habis 3 mingguan yang lalu itu baru pulang KKN. Nah, aku KKN di Pasuruan di Kecamatan Bangil, tepatnya itu di Desa Kalianyar. Nah, sampai situ tuh aku banyak hal yang aku masih shock gitu. Terlebih di air. Jadi di mereka itu kalau kita kan di air sumur atau di air-air biasa itu air kita kan udah air bersih, udah air tawar gitu kan. Nah, waktu tinggal aku pakai gitu ya. Tinggal pakai waktu itu aku datang ke sana, aku ke kamar mandi, airnya itu masih agak semi hijau. Terus waktu itu aku kan baru datang mau sikat gigi dan lain-lain, aku buat kumur-kumur itu masih agak asin gitu. Jadi airnya itu air payau. Di situ aku menyadari kayak di desa atau kecamatan yang udah terkenal, Kecamatan Bangil kan kecamatan yang termasuk udah besar kan. Iya, udah banyak orang yang tahu lah ya. Bener, banyak orang yang tahu. Itu pun tentang air bersih pun mereka juga masih belum terlalu memperhatikan mungkin sudah, tapi memang di tempat tersebut belum dioptimalkan gitu. Untungnya di saat itu memang sudah ada jalur atau saluran PDAM yang sampai. Jadi tapi ya itu kendala ada lagi ketika saluran tersebut mati. Ya, kerannya mati, jadi kita juga terpaksa mandi pakai air payau. Di situ aku lebih kayak waktu pulang ke Malang itu lebih mensyukuri air yang kita punya gitu dan lebih menghemat. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin mandi kurang ya? 45 menit. Foya-foya air. Foya air bener mandi banget. sejam sendiri sambil karaokean dan lain sebagainya kayak gitu ya. Aku merasakan sih, tapi pernah mati air tuh kayak astaga. Susah ya. Mau ngapa-ngapain tuh kayak aduh, eman. Astaga. Benar-benar harus hemat gitu ya. Di situ kita harus mensyukuri apa yang segala yang sekarang kita punya gitu untuk dieman-eman. Kalau dari Roro Judit, ini SDGs dalam wisata sama semua aspek ya. Boleh, terserah. Apa aja. Kalau untuk semua aspek sebenarnya di sini kita punya peranan yang penting gitu. Jadi
Mbak Asri, saya, Joko Hasbi, kita pemegang peranan dari SDGs ini supaya bisa tercapai di 2030 nanti. Apalagi Indonesia nih, biar berkembang ya, siapa tahu nanti naik ya. Jadi negara maju. Makanya jangan lupa, amin. Makanya jangan lupa. Kalau bisa sebelum yang ditentukannya SDGs ini di 2030, udah tercapai. Siapa tahu, iya kan? Ya amin dulu. Amin tapi harus sama dilaksanakan. Sama dilaksanakan, nggak amin doang. Nah, makanya kalau misalnya kita udah pinter, jangan lupa sama negara sendiri. Jangan kacang lupa kulitnya ya. Iya. Jadi apa yang bisa kita berikan untuk negara ini, ya berikan gitu kan. Sekarang ada banyak banget program pemerintah yang bisa kita ikutin. Contohnya dari Indonesia Mengajar, program dari Nadiem Makarim. Itu kita bisa kan untuk mengajar, karena ya sebenarnya pendidikan di Indonesia ini belum semuanya merata di semua kalangan. Aku pun sebenarnya pingin banget ya kalau misalnya sekarang ada kesempatan untuk volunteer kayak yang zaman dulu kan ada ya. Sekarang sempet nggak ada kan beberapa iya, terus kali aku gara-gara cari. ini ya pandemi. Bener, atau mungkin aku yang nggak tahu infonya juga nggak tahu. Dulu tuh kan ada kayak misalnya ke Lombok atau kalau nggak salah sekarang udah mulai banyak lagi kok volunteer gitu. Sudah banyak lagi, mungkin bisa dicek. Itu sebenarnya seru banget ya, sambil kita ngajar, sambil kita mengabdi, sambil kita juga jalan-jalan. Jadi kita dapat 3 poin itu, bahkan lebih gitu kan. Kalau misalnya masih muda dan masih punya kesempatan, ya why not gitu kan. Iya sih. Jadi kalau bisa berkontribusi juga kenapa enggak gitu. Bener. Jadi setiap hari itu adalah waktu untuk belajar dan setiap hari itu adalah waktu untuk sharing, karena sharing is caring gitu kan. Iya. Dan ya lakukan dari hal-hal sederhana juga, kayak kata Joko Hasbi tadi ya. Dimulai dari lingkungan sehari-hari, hemat listrik, hemat air dan lain sebagainya. Terus jangan lupa juga say no to drugs. Iya. Iya benar. Jangan coba-coba hal-hal yang aneh-aneh. Udah pokoknya jangan, lakuin aja apa yang terbaik dalam hidup. Nah, semoga dari apa yang kita punya ini bisa kita support untuk terwujudnya SDGs di Indonesia dan juga dunia. Seperti itu. Semoga ya. Apalagi kan ini SDGs udah menginjak ke tahun ke-7 ya, dari 2015 sampai 2022 ini. Dari 2016. Oh ya, berarti 6 tahun. 6 tahun lah ya. Udah cukup lama nih, dan menuju 2030 pun kelihatannya emang masih lama ya. Tapi kalau nggak kerasa gitu kayak tinggal bentar gitu nggak sih biasanya? Lagi sih. Makanya selama masih ada waktu ya, dan kita sebagai generasi muda, ayolah kita nih memanfaatkan waktu muda kita, jangan kayak ngedrugs atau dan lainnya. Mendingan kita ya berkembang aja tiap hari, berkontribusi untuk karya, ya berkarya. Kan untungnya juga nggak buat masyarakat aja, tapi buat diri kita sendiri gitu loh. Kepuasan tersendiri kan kalau bisa sharing sama orang-orang ilmu-ilmu yang kita punya gitu kan. Iya, berdampak lah. Iya, berdampak buat people around you. Iya, apalagi buat negara sendiri. Kenapa sih kok nggak mau berkontribusi? Kan jangan sampai ya kayak gitu. Dan balik lagi, jangan lupa bersyukur. Iya, jangan lupa bersyukur. Oke, ada lagi mungkin tentang SDGs yang pengen dijelasin gitu? Mungkin secara garis besar dan yang kita jelasin dari tadi udah cukup, mencakup semua ya? Sudah mencakup semua, dari apalagi terlebih dari sektor pariwisata yang kita emban gitu kan. Iya sih. Jangan terlena sama teknologi yang ada ya. Iya. Sekarang nggak apa-apa, udah serba drive-thru juga kan. Emang bikin kita jadi makin males, tapi harusnya dengan adanya teknologi ini kita kembangkan lebih untuk kita menghasilkan SDGs dengan tenaga, pikiran kita, skill yang kita punya untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan nih. Iya sih, benar. Jangan sampai teknologi yang udah maju ini bikin kita jadi mager, apa-apa kayak online, terus kayak tinggal di kamar bahan udah nyampe sendiri gitu. Iya. Nah, itu jangan. Oke. Buat Radar Malang People nih, pasti kan penasaran, ada 17 tadi ya. 17 poin. Sektor ya? 17 poin. 17 poin dari SDGs. Langsung cek sekarang juga. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Kita bakal sharing-sharing lagi lain kali, boleh kali ya? Boleh banget. Ya, boleh banget ya. Feel free banget untuk sharing bareng kita, bareng Joko Roro, mungkin teman-teman yang lain juga silahkan. Oke, langsung bisa follow IG-nya Joko Roro juga. Boleh banget. Info-info ya. Langsung aja ceki-ceki kita di @jokororo_Malang. Oke, terima kasih banyak buat terima kasih Joko Hasbi, Roro, Judit ya. Iya, thank you so much untuk kesempatannya. Aku juga makasih banyak udah sharing tentang SDGs ini apa. Jadi kan Radar Malang People yang belum tahu jadi tahu. Dan kalau yang biasanya ini nontonnya lagi rebahan gitu, jadi bisa search. Jadi rebahannya bermanfaat. Bener. Nggak cuma rebahan yang TikTokan, Instagraman, bener. kayak gitu kan ya. Ini
Sri pamit. Terima kasih banyak Radar Malang People udah nonton dari awal sampai akhir. Tonton terus Radar Malang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Sampai ketemu lagi, Dabar. Thank you, Mbak Sri.